Fahri terbata, saya cuma nolong, Bu, yang mulia. Ratu tersenyum. Kami membalas setiap kebaikan dengan 10 kali lipat. Mulai besok, hidupmu akan berubah. Sebelum lanjut ke ceritanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, dimanapun berada mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu mendapat rezeki yang banyak. Selamat berjumpa lagi di cerita misteri. Di video kali ini menceritakan pengalaman seorang driver Gojek yang menolong buaya putih. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan menarik. Buang air kecil yang mengubah takdir. Di sudut kota Bekasi yang padat dan panas, tinggal seorang pemuda bernama Fahri, 24 tahun, seorang pengemudi ojek online. Kulitnya bersih, wajahnya bersahaja, dan hidupnya sederhana. Setiap hari ia mengantar penumpang atau paket dari ujung gang ke tengah kota, dari pasar ke mall, dari kantor ke kos-kosan. Suatu siang yang gerah, Fahri sedang melintasi daerah pinggiran kota sebuah jalan kecil yang sepi dan dekat dengan aliran sungai. Perutnya mules dan tidak kuat lagi menahan. Ia pun menepi di bawah pohon besar yang menghadap ke sungai jernih. Saat sedang buang air kecil, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh di seberang aliran sungai. Seekor buaya putih, besar dan gagah, tampak terlilit akar pohon beringin besar. Buaya itu tidak menggeliat, hanya matanya yang berkedip pelan. Ada luka di sisinya, tapi yang paling membuat Fahri menggigil adalah tatapan buaya itu bukan tatapan hewan biasa, tapi seolah-olah manusia. Gila, buaya putih, gumam Fahri. Tapi nalurinya berkata, itu hewan terluka. Kalau dibiarkan bisa mati. Meski hatinya berdebar, Fahri menyeberangi sungai dangkal itu. Ia menginjak lumpur, menebas semak dengan tangannya, dan akhirnya sampai di sisi buaya. Tenang, gua cuma mau bantu, katanya pelan. Akar-akar itu keras dan membelit erat. Dengan batu dan tangan kosong, Fahri perlahan-lahan membuka lilitan akar di tubuh buaya. Butuh waktu hampir 1 jam sampai akhirnya buaya itu bebas. Ia menatap Fahri dan menghilang ke dalam sungai tanpa suara. Tidak ada terima kasih, tidak ada suara. Hanya hembusan angin yang dingin seolah membawa pesan. Malamnya, Fahri bermimpi. Ia berada di kerajaan bawah air, dengan istana kristal dan ribuan buaya putih berkepala manusia berdiri hormat di sekelilingnya. Di tengah ruangan, muncul sosok perempuan jelita berambut perak, bermata tajam, mengenakan jubah air. Akulah Ratu Buaya Putih, kau telah menyelamatkan penjaga gerbang kami. Fahri terbata, saya cuma nolong, Bu. Yang mulia. Ratu tersenyum. Kami membalas setiap kebaikan dengan 10 kali lipat. Mulai besok, hidupmu akan berubah. Keesokan paginya, Fahri terbangun di kamarnya yang sempit. Tapi sesuatu aneh terjadi. HP-nya berbunyi terus-menerus. Permintaan order ojol masuk tak henti-henti. Penumpang memberinya tip besar tanpa diminta. Di sore hari, ia menemukan tas berisi uang puluhan juta di jok motornya dan tak ada yang mengklaimnya. Bahkan, sebuah rumah kontrakan besar ditawarkan padanya secara gratis oleh orang yang tak ia kenal. Saya merasa utang budi sama kamu, kata si pemilik rumah sambil menunduk. Seminggu kemudian, seorang pria berjubah putih mengantarnya ke suatu tempat di pinggiran kota. Ratu memanggilmu, katanya. Fahri dibawa ke sebuah danau, dan di sana ia menyaksikan air danau berputar membuka pintu ke dunia bawah. Di sana, Ratu Buaya Putih berkata, Fahri, dunia kami butuh manusia jujur sepertimu. Kami akan menjadikanmu penjaga batas antara dunia kami dan manusia. Sebagai tanda kehormatan, Fahri diberi kalung giok putih yang bisa menghilangkan dirinya dari pandangan manusia, dan dompet yang tidak pernah kosong. Hingga kini, Fahri masih mengendarai motor ojek online-nya. Tapi semua yang mengenalnya tahu, dia kini lebih dari sekadar ojol. Dia dermawan, sering membantu orang miskin, menyantuni anak yatim, bahkan membangun masjid kecil di dekat sungai tempat ia dulu menolong buaya putih. Hanya dia yang tahu bahwa sungai itu adalah gerbang rezekinya dan bahwa sekali waktu ia masih mengunjungi Ratu Buaya Putih yang kini memanggilnya dengan sebutan
anak kesayangan Air. Suatu malam, ketika langit mendung dan angin bertiup aneh dari arah sungai, Fahri sedang tidur di rumah barunya. Tapi ada suara yang membangunkannya, bisikan lembut seperti desiran Air. "Fahri, waktunya datang kembali." Ia terbangun. Kalung giok putih yang biasanya disimpan dalam kotak kaca kini bersinar pelan. Berdenyut seperti detak jantung. Fahri paham, ini bukan mimpi biasa. Ia segera mengambil jaket ojolnya, kalung giok, dan menuju ke sungai tempat ia dulu menolong buaya putih. Saat ia sampai, kabut tebal menutupi sungai. Tiba-tiba, air sungai terbelah seperti terbelah oleh tangan tak kasat mata. Sebuah jalan air terbuka di hadapannya. Ia melangkah masuk. Dunia bawah air kembali menyambutnya. Di istana kristal itu, Ratu Buaya Putih kini tampak lemah. Warna kulitnya yang dulu bercahaya kini tampak pucat. Ia duduk di singgasananya, dikelilingi para penjaga berbentuk buaya raksasa berkepala manusia. "Aku diserang oleh roh hitam dari utara," kata sang ratu. "Seseorang di dunia manusia telah membangunkan buaya hitam, siluman jahat yang dibekukan ratusan tahun lalu." Fahri menatap serius. "Apa yang bisa saya lakukan? Kau satu-satunya manusia yang memiliki darah, keberanian dan ikatan dengan dunia kami. Hanya kau yang bisa menutup celah dunia yang terbuka," jawab sang ratu, seraya memberikan tongkat Ar kepadanya. Fahri kembali ke dunia manusia dengan misi berat. Ia mengikuti bisikan gaib menuju rawa terpencil di luar kota. Di sana, ia bertemu makhluk mengerikan, siluman buaya hitam. Tubuhnya besar, matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur panjang. "Manusia busuk, kau peliharaan ratu lemah itu?" teriak siluman hitam. Fahri menggenggam tongkat air. Ketika siluman itu menyerang, ia mengarahkan tongkatnya, dan dari sana memancar cahaya biru yang memukul mundur makhluk tersebut. Pertarungan itu hebat, tanah becek, angin keras, dan langit petir menyambar. Tapi di detik terakhir, dengan keyakinan penuh, Fahri menusukkan tongkat air ke tanah. Sebuah pusaran cahaya menyedot siluman buaya hitam dan menutup celah antara dua dunia. Setelah pertarungan itu, Fahri kembali ke dunia bawah air. Ratu Buaya Putih yang kekuatannya perlahan kembali memanggilnya ke ruang tahta. "Karena keberanian dan kesetiaanmu, mulai hari ini kau akan kami angkat menjadi pangeran penjaga gerbang air," ucap ratu. Fahri diberi cincin air, simbol kekuatan untuk membuka dan menutup pintu antar dunia. Kini dia bukan hanya manusia biasa, tapi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan siluman air. Di kota, Fahri masih dikenal sebagai ojol yang rendah hati. Tapi banyak orang bilang, jika kau naik motornya saat hujan deras, kamu tak akan pernah basah. Dan jika kamu tersesat, dia bisa mengantarmu ke tempat yang bahkan tak ada di peta. Beberapa orang bersumpah pernah melihat motor Fahri melintas di atas sungai, atau menghilang di balik kabut tebal. Dan di sungai yang dulu tempat dia buang air kecil itu, warga memasang papan kecil bertuliskan, "Disinilah rezeki turun untuk mereka yang menolong tanpa pamrih." Setelah pertarungan melawan siluman buaya hitam dan penobatannya sebagai penjaga gerbang air, Fahri kembali ke dunia manusia. Ia bangun pagi itu di kamar kontrakannya yang sederhana, namun segalanya terasa berbeda. Kalung giok pemberian Ratu Buaya Putih kini tersimpan rapi di lemarinya, berkilau lembut seperti detak jantung dunia lain yang masih berdetak dalam dirinya. Yang paling terasa adalah keberkahan yang mengalir tanpa henti. Fahri tetap mengendarai motor dengan jaket hijau Gojek kesayangannya, tapi kini ia tak lagi mengejar orderan. Justru masyarakatlah yang mengejarnya. "Bang Fahri, tolong bantu saya buat biaya operasi anak saya." "Bang, warung saya bangkrut, bisa pinjam sedikit buat mulai lagi." "Bang, anak yatim di panti ini belum makan." Dan Fahri tak pernah menolak. Ia tidak bertanya kapan akan dibayar. Ia hanya berkata, "Tenang, rezeki itu muter. Gua cuma bantu muterin doang." Dalam hitungan bulan, ia membiayai renovasi 3 musola rusak di gang sempit, beasiswa untuk 5 anak tukang becak, sembako rutin untuk 30 keluarga kurang mampu, modal usaha kecil-kecilan untuk ibu rumah tangga yang ingin jualan. Popularitas Fahri meningkat. Wartawan lokal menulis tentangnya sebagai ojol dermawan misterius. Video TikTok tentangnya membantu nenek menyeberang viral.
Banyak gadis mendadak ingin mengenalnya. Fahri, mau dong diajakin ngopi. Mas, kalau udah nggak jetik gojek, jadiin aku penumpang tetapmu ya. Beberapa wanita bahkan terang-terangan menawarkan hubungan, tapi Fahri tersenyum dan berkata, gue belum cari cinta, masih banyak yang butuh uluran tangan. Namun tidak semua menyukainya. Beberapa orang mulai curiga dan iri. Ada yang menyebarkan gosip, pasti dapat duit dari pesugihan. Katanya pelihara siluman buaya. Lihat aja, nanti juga ketahuan aslinya. Tapi Fahri tetap tenang. Ia tahu, kebaikan tak perlu pembelaan. Ia hanya berkata pada dirinya sendiri, kalau gue berhenti karena omongan orang, artinya gue nolong bukan karena niat baik, tapi karena ingin pamer. Suatu malam, kalung giok di lemari kembali berdenyut. Dalam mimpinya, sang ratu buaya putih muncul. Fahri, keseimbangan mulai goyah lagi. Tapi kini yang kami butuhkan bukan hanya keberanian, tapi keteladanan di dunia manusia. Tetaplah di atas. Bimbing mereka dengan kasih dan tanpa pamrih. Fahri bangun dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bukan lagi sekadar manusia. Ia jembatan antara dunia gaib dan dunia nyata. Dengan uang yang ia punya, Fahri mendirikan Yayasan Pelindung Sungai Putih, tempat bagi anak-anak jalanan belajar membaca, ibu-ibu berjualan, dan remaja mendapat pelatihan kerja. Di dinding yayasan, ada mural buaya putih dan tulisan besar, barang siapa menolong yang lemah, ia sedang menanam kekuatan dalam hidupnya. Fahri tak pernah lupa dari mana ia datang dan siapa yang dulu ia tolong di tepi sungai. Di tengah kesibukannya mengelola yayasan dan membantu warga, Fahri mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Kesepian yang halus tapi dalam. Ia tak pernah menyadari betapa sepinya malam-malam tanpa teman bicara, betapa hampa ruang rumahnya meski penuh berkat. Suatu hari, saat membagikan paket bantuan di daerah pinggiran, Fahri bertemu dengan seorang wanita muda yang sedang mengajar anak-anak jalanan membaca di lapak sederhana. Namanya Nadia, 23 tahun, berhijab sederhana, wajah lembut, dan tatapannya menenangkan. Abang ini Fahri yang sering dibicarakan orang-orang. Iya, saya Fahri. Tapi kayaknya saya lebih suka dengerin cerita anak-anak daripada dengerin pujian. Mereka tertawa. Sejak hari itu, Nadia dan Fahri sering bertemu. Nadia membantu mengelola yayasan, dan Fahri mulai menantikan kehadirannya setiap pagi. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu malam, sungai tempat ia dulu menyelamatkan buaya putih menghitam. Airnya bergejolak, dan dari dasar sungai muncul bayangan raksasa. Seekor buaya hitam bermata merah kembali. Kali ini bukan hanya satu, tapi 3. Dalam mimpinya, Ratu Buaya Putih berkata, ada manusia serakah yang membuka portal ke sisi gelap sungai. Ia memperdagangkan makhluk gaib demi kekayaan. Kau harus menghentikannya sebelum dunia manusia rusak. Fahri tahu, tugas lamanya belum selesai. Ia mengambil kalung giok dan mempersiapkan dirinya. Dengan bantuan Nadia, Fahri masuk ke dimensi sungai. Kali ini Nadia ikut serta, karena hanya dialah manusia yang bersih hatinya dan bisa melihat gerbang air. Di dunia bawah, mereka menemukan para buaya putih ditawan, dan kerajaan kristal retak. Para siluman hitam, buaya rakus dari masa lalu, kini bersekutu dengan seorang dukun modern dari dunia manusia bernama Raga, yang memperjualbelikan kekuatan siluman di media sosial dan ritual online. Kamu, ojol kampung, mau ngelawan kekuatan viral? Ijik Raga, saya nggak butuh viral. Saya cukup dikenal oleh mereka yang saya tolong. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan pun pecah dengan tongkat air dan keberanian. Fahri dan Nadia berhasil membebaskan kerajaan air. Siluman hitam dikurung kembali. Raga menghilang ke dalam pusaran sungai. Tak jelas apakah dia mati atau hanya tertidur kembali. Ratu Buaya Putih pun kembali benderang. Ia menatap Nadia dan tersenyum. Wahai manusia berhati lembut, kau telah menyelamatkan 2 dunia. Maka izinkan kami memberi restu. Fahri dan Nadia kembali ke dunia manusia dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana. Disaksikan anak-anak yayasan, warga kampung, dan di kejauhan, di tepian sungai tampak sekilas seekor buaya putih tersenyum.
Nama Fahri kini melegenda. Ia bukan hanya dikenal sebagai ojol biasa, tapi sebagai penjaga dua dunia. Rumahnya penuh cinta, hatinya penuh ketenangan, dan hidupnya tak pernah kekurangan. Dan di tepi sungai yang kini menjadi tempat wisata kecil, ada satu batu besar bertuliskan, "Disinilah manusia pertama yang menolong tanpa pamrih diangkat menjadi penjaga alam yang tak terlihat." Fahri, sang anak sungai,